Selamat pagi adik-adik. Jumpa lagi bersama Suster Gaby dan Suster Yasir. ya, Bagaimana kabarnya adik-adik? baik pastinya, Sehat? sehat pastinya. Masih semangat mengikuti komuni pertama? Masih dong Suster, harus tetap semangat. Oke. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan mengawalinya dengan doa. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas segala berkat yang Engkau berikan kepada kami. Sekarang kami hendak memulai pelajaran komuni pertama. Kami mohon hadirlah bersama kami, agar apa yang kami pelajari dan kami dengarkan boleh kami ingat dan kami laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Suster, setelah kita berdoa, kita akan masuk pada pelajaran. Nah Suster, hari ini kita akan belajar tentang warna-warna liturgi dan Sikap-sikap dalam mengikuti perayaan Ekaristi. Ya, kita mulai dari warna-warna liturgi. Nah, dalam gereja Katolik ada 6 warna liturgi. Ada warna hijau, ada warna kuning, ada warna putih, ada warna merah, ada warna ungu, dan ada warna hitam. Ya, jadi ada 6 warna liturgi dalam gereja Katolik. Yang pertama warna hijau. Warna hijau itu artinya pengharapan, kesuburan. Ya, pengharapan dan kesuburan. Warna hijau ini sering kita gunakan pada masa-masa biasa, ya. Jadi ketika adik-adik lihat semua yang dalam gereja bernuansa hijau, pakaian para imam, petugas liturgi itu berwarna hijau. Itu kita gunakan untuk masa-masa biasa. Kemudian warna putih dan warna kuning artinya sama, yaitu kesucian, kebahagiaan. Itu biasanya kita gunakan pada hari-hari raya besar seperti Natal, Paskah, kemudian hari raya Tuhan kita Yesus Kristus, hari raya Bunda Maria, dan hari raya para martir, para kudus ya. Para orang kudus itu warnanya warna putih. Sedangkan warna merah melambangkan Roh Kudus, darah dan pengorbanan. Kalau adik-adik lihat warna merah itu melambangkan pengorbanan Yesus di kayu salib. Itu kita gunakan biasanya pada Jumat Agung, Pentakosta, dan untuk memperingati para martir ya. Dan pada Minggu Palma. Ya, jadi kita gunakan juga untuk Minggu Palma. Kemudian ada warna ungu. Warna ungu itu melambangkan apa Suster? Pertobatan. Iya, pertobatan seperti yang sekarang kita lakukan pada masa Prapaskah ini. Nah, warna ungu ini kita gunakan pada waktu Prapaskah dan masa Advent ya. Jadi warna ungu itu kita gunakan pada masa Prapaskah dan masa Advent. Kemudian ada juga warna hitam. Warna hitam itu melambangkan kesedihan ya. Tapi karena sekarang kita jarang menemukan para imam menggunakan pakaian hitam ya. Jadi sekarang yang digunakan adalah pakaian berwarna ungu. Nah setelah itu kita belajar warna-warna liturgi. Ada 6 ya adik-adik, jangan lupa ya. Ada warna hijau, ada warna putih, ada warna kuning, ada warna merah, ada warna ungu, dan warna hitam. Nah setelah kita belajar tentang warna-warna liturgi, kita akan belajar tentang sikap-sikap dalam berliturgi. Ya silahkan Suster. Sikap-sikap kita dalam mengikuti perayaan Ekaristi adik-adik. Nah pertama kan kita ketika masuk dalam gereja pasti kita akan membuat tanda salib. Dengan menggunakan jari kita pada dahi dengan menyebut Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah kita membuat tanda salib itu sebagai tanda kemenangan Kristus, di mana Yesus rela wafat demi kita untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Nah pada saat sebelum corona itu kan kita biasanya mengambil air suci untuk membuat tanda salib. Nah air suci itu melambangkan bahwa ketika kita dibaptis kita menggunakan air suci untuk ditebus dari dosa-dosa kita. Sehingga kita menjadi baru, manusia baru. Ya.
setelah tanda salib yang besar, ada tanda salib yang kecil nih, suster. Ketika bacaan Injil. Nah, sebelum bacaan Injil itu, imam mengambil buku bacaan dan mengatakan, inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Nah, kita membuat tanda salib kecil pada dahi, mulut, dan dada. Nah, biasanya itu kita mengatakan apa, suster, ketika kita membuat tanda salib kecil itu? Oh, iya. Sabdamu kuterima dengan akal budi, wartakan dengan mulut dan kuresapkan dalam hati. Ya, diingat baik-baik ya adik-adik. Nah, setelah tanda salib ada sikap menebah dada. Nah, sikap itu ketika kita mengungkapkan penyesalan kita atas dosa-dosa kita pada saat doa, saya mengaku. Ketika kita mengungkapkan penyesalan kita betul-betul dengan penuh hormat kita memohon pengampunan di hadapan Tuhan. Dengan mengucapkan, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Nah, biasanya itu kita menebah dada. Iya. Nah, setelah pengungkapan tobat kita ada sikap hormat. Nah, sikap hormat itu kita mau memberikan hormat pada sakramen Maha Kudus, di mana tubuh Yesus hadir dalam sakramen Maha Kudus. Nah, biasanya sebelum corona itu kita sebagai anak-anak muda yang masih kuat pasti kita memberikan hormat dengan cara berlutut. Tapi karena situasi corona, supaya memperlancar ini perjalanan, supaya jangan macet-macet dalam mengikuti perayaan Ekaristi, supaya jangan ada supaya kita tetap menjaga jarak sehingga kita memberikan hormat dengan cara membungkuk. Nah, itu sebagai ungkapan kita untuk menghormati Yesus yang hadir dalam sakramen Maha Kudus. Nah, setelah hormat tadi kita ada sikap berdiri. Nah, sikap berdiri itu biasa kita lakukan ketika imam bersama para petugas liturgi perarakan masuk itu kita biasanya berdiri. Nah, kita siap untuk mengikuti perayaan Ekaristi dengan penuh semangat. Nah, setelah sikap berdiri ada sikap duduk. Nah, duduk itu kita duduknya harus sopan dong. Jangan seperti orang sedang rekreasi tangannya dimuat di mana begitu atau cerita. Tapi kita duduk dengan sopan, apalagi ketika mendengarkan sabda Tuhan. Nah, di situ kita mendengarkan Tuhan yang berbicara melalui sabdanya. Nah, setelah sikap duduk apa lagi? Kita akan mengulang kembali apa yang sudah kita pelajari tadi. Jadi ada sikap-sikap nih. Jadi sikap kita membuat tanda salib, ada tanda salib besar dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Lalu ada tanda salib kecil pada dahi, mulut, dan dada ketika bacaan Injil. Lalu ada sikap berdiri, duduk, memberi hormat, lalu menebah dada. Nah, itu suster yang perlu kita perhatikan dalam mengikuti perayaan Ekaristi. Jadi kita dengan aktif kita mengikuti perayaan Ekaristi itu kita turut serta mengambil bagian dengan cara ambil bagian, memberikan seluruh diri kita dengan cara sikap-sikap kita dalam mengikuti perayaan Ekaristi. Nah, selain itu juga buat adik-adik ketika kita mengikuti perayaan Ekaristi jangan ngobrol sendiri, jangan main HP. Jadi kita benar-benar hadir saat itu untuk merayakan perayaan Ekaristi. Saatnya kita berdiri, kita duduk. Saatnya kita membungkuk ya kita membungkuk ya. Jadi kita ikut ambil bagian sebagai bentuk kita hadir di situ, kita mau menghormati Yesus yang hadir dalam perayaan Ekaristi. Dan catatan paling penting adik-adik kan adik-adik mau menerima komuni ini. Iya. Nah, ketika konsekrasi itu kita betul-betul khusyuk dalam menghormati sakramen Maha Kudus di mana imam mengubah hosti itu menjadi tubuh Kristus dan anggur itu menjadi darah Kristus. Jadi kita dengan hormat mengatup tangan lalu memandang tubuh Kristus dan darah Kristus itu. Ya. Itu adik-adik catatannya. Jadi itu perlu diingat ya adik-adik ya. Jadi tadi ada penjelasan dari suster, ada warna-warna liturgi, terus ada juga sikap-sikap dalam berliturgi seperti yang tadi sudah suster jelaskan ya. Tapi jangan lupa ya adik-adik, sudah 6 kali kita pertemuan. Nah, pastinya ada kuis
ya. Kuis. Jadi tetap belajar ya adik-adik ya, karena nanti tetap ada kuis. Nanti tunggu berita selanjutnya dari suster ya, ada kuis untuk adik-adik. Jadi selama 6 minggu sudah kita bersama belajar, jadi adik-adik harus ingat apa yang sudah suster ajarkan itulah yang akan menjadi bahan kuis kita ya. Tetap semangat belajar, jangan malas-malasan ya, dan tetap berpantang ya. Itu jangan lupa ya, masih berpantang kan? Nah itu harus dilaksanakan ya, sebagai bentuk kita ikut ambil bagian sebagai seorang calon komuni pertama ya. Nah adik-adik, hari ini sekian dulu dari para suster ya. Kita akan bertemu minggu depan lagi. Nah sebelum itu suster hanya mau mengingatkan lagi apa yang sudah suster berikan kepada adik-adik. Harap diingat, kemudian siap-siap untuk mengikuti kuis ya. Oke, sebelum tadi kan kita sudah mengawalinya dengan doa. Nah sekarang kita akan menutup segala sesuatu dengan doa juga. Jadi mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, atas segala berkat dan penyertaan-Mu yang boleh kami terima hingga pada saat ini. Kami mohon senantiasa kiranya Engkau senantiasa memberikan kepada kami rahmat kesehatan dan rahmat-rahmat yang sungguh kami butuhkan dalam hidup kami setiap hari. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa lagi ya. Oke, dadah.